anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Hosea pasal 14 ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, hal yang sangat membahagiakan ketika orang dengan senang hati menyambut kita, menerima kita ketika kita pernah melakukan kesalahan. Sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk mengampuni. Bahkan tidak ada batas berapa kali harus mengampuni. Dalam firman Tuhan dikatakan 70 kali, 7 kali. Itu adalah gambaran tidak ada batas. Setiap hari, kapanpun hidup harus mengampuni. Tetapi ini persoalan besar juga. Bagaimana kita bisa mengampuni seseorang jika dia melakukan kesalahan yang sama? Mungkin ketika hanya sekali, kita bisa mengampuni. Tapi ketika itu berulang terus, mungkin juga kita akan berkata, aku tidak akan mengampunimu. Tetapi firman Tuhan juga tidak hanya berbicara tentang mengampuni, tetapi pertobatan. Ketika kita diampuni oleh orang lain, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk berbenah diri, memperbaiki apa yang salah, memperlengkapi apa yang kurang, bukan sebagai kesempatan untuk lepas dari jerat hukum. Bapak Ibu saudara terkasih, demikianlah kedua hal ini ternyata harus ada dalam diri orang percaya. Pengampunan dan pertobatan. Firman Tuhan berbicara tentang janji keselamatan hanya bagi mereka yang mau bertobat. Hanya bagi mereka yang mau bertobat. Artinya ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berdoa, aku menginginkan ini, aku menginginkan itu. Tetapi di satu sisi ada perilaku kita yang selalu kita genggam dan tidak mau kita lepaskan. Dengan pemikiran, Tuhan akan maklum dengan kekuranganku. Tuhan akan mengerti dengan kesalahanku. Mengapa harus Tuhan yang mengerti? Mengapa bukan kita yang mengerti bahwa Tuhan menginginkan kesempurnaan? Keselamatan yang dijanjikan Tuhan hanya kepada mereka yang mau mengubah hidupnya. Demikian juga ketika kehidupan kita seakan-akan jauh dari Tuhan, bisa jadi ada perilaku atau hidup kita yang cacat yang tidak kita sadari. Perlu kita melihat jauh ke dalam diri kita. Tuhan, apa yang salah? Apa yang kurang? Apa yang harus kuperbaiki? Firman Tuhan berkata, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Karena murkaku sudah surut. Artinya pertobatanlah yang membuat murka Tuhan surut. Tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bapak Ibu saudara terkasih, mengapa kita diampuni? Mengapa Tuhan selalu terbuka kepada semua orang? Karena memang hanya pertobatan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan kematian orang jahat. Tapi kita kembali kepadanya, itu adalah sukacita terbesar. Demikian juga kehidupan kita sebagai orang percaya. Hadirlah untuk mengampuni. Hadirlah untuk mengajak orang bertobat. Berbahagialah orang beriman yang selalu mengampuni. Yang selalu mau mengubah hidupnya hanya untuk kebenaran dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu menyapa kami, mengajarkan kami untuk mengampuni dan untuk mengubah kehidupan kami. Agar kiranya Tuhan murka-Mu surut. Agar kiranya Tuhan kasih-Mu hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.